Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kang Sam TV. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 8 dengan LKS Taqwa pada bab yang keempat dengan maudhu atau judul Yaumiyatuna. Mari kita mulai. Kita buka halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, yaumiyatuna, keseharian kita. Di sini ada khiwar atau percakapan antara Halimah dan Aisyah. Saya akan membaca, kalian simak terlebih dahulu, kalian pahami, kemudian bisa kalian praktekkan sendiri di sekolah atau di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiyatuna fil baiti. Halimah, mada ta'malina ya Aisyah? Aisyah, adhabu ilal hammam. Limada? Unadziful asnani bil fursati wa astahimmu bis sabuni summa artadi mala bisal madrasati wa ba'da dzalika atana walul futura ma'a usrati summa adhabu ilal madrasati masyan alal aqdam baiti qaribun minha ungduri ila surati baiti hadhihi khadimatun. Al-khadimatu tunadziful baita wa taqnusul finaa wal khadimatu tagsilul malabisa wa taqwiha wa turattibuha fil khizanati. Man hadhihi? Hadhihi ukhti Hindun. Hiya tusa'idu ummi ala i'dadi ta'ami fil matbahi. Akan saya baca sekali lagi dan saya artikan, coba disimak baik-baik. Kalau ada kosakata yang belum kalian ketahui bisa kalian catat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, yaumiyatuna, keseharian kita. Yaumiyatuna, keseharian kita, fil baiti, di rumah. Halimah, mada, apa, ta'malina, yang kamu kerjakan, ya Aisyah, wahai Aisyah. Aisyah menjawab, adhabu, saya pergi, ilal hammami, ke kamar mandi. Limada, untuk apa? Unadzifu, saya membersihkan al-asnana, gigi, bil fursyati, dengan sikat gigi, wastahimu, dan saya mandi, bisobuni, dengan sabun. Suma, kemudian, artadi, saya memakai, mala bisal madrasati, pakaian sekolah. Kemudian saya memakai pakaian sekolah. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, adana wal futuro, saya sarapan pagi, ma'a, bersama, usroti, keluargaku. Suma, kemudian, adhabu, saya pergi, ilal madrasati, ke sekolah, masyan alal aqdam, berjalan kaki, baiti, rumahku, qaribun, dekat, minha, dari sekolah. Ungduri, lihatlah, ila surati baiti, ke gambar rumahku. Hadihi khadimatun, ini pembantu. Al khadimatu, pembantu, tunadzifu, membersihkan, al baita, rumah. Watak nusu, dan menyapu, al fina'ah, halaman.
Wal khadimatu dan pembantu, taghsilu mencuci, al malabisa pakaian, wa taqwiha dan menggosoknya atau menyetrikanya, wa turattibuha dan merapikannya fil khizanati di almari. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhti, ini saudariku Hindun. Hiya, dia, tusa'idu ummi, membantu ibuku, ala i'dadi to'am, atas menyiapkan makanan, fil madbahi, di dapur. Selanjutnya, setelah saya terjemahkan, kita akan melihat halaman 42. Ada al-mufrodat, kosakata, al-kalimatnya, al-makna, artinya. Ada mustun, sisir. Mustun itu sisir. Ma'junul asnan, pasta gigi. Fursatul asnan, sikat gigi. Hammamun, kamar mandi. Asnan, gigi. Malabisa, pakaian. Ardiyah, halaman. Bisa juga dengan tadi alfina'ah, halaman. Miknasatun, sapu. Ghassalatun, mesin cuci. Mikwatun, setrika. Sarirun, ranjang. Midyaun, radio. Lanjutnya bawahnya al-murajaah. Kita mengulangi kembali pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari terdahulu. Tentang apa? Kullu jumlatin, setiap jumlah atau susunan kalimat, tatarokabu, yang tersusun, min mubtadain, dari mubtada, wa khobarin, dan khobar, tusama, dinamakan, jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Setiap susunan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Jadi kita mengulang materi tentang jumlah ismiyah kemarin di video terdahulu, bahwa jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada khobar. Dengan kata lain, jumlah ismiyah susunan kalimat yang diawali dari isim atau mubtada. Isim itu kata benda. Jadi diawali kata benda yang kedudukannya sebagai mubtada atau subjek. Contohnya Ahmad yanamu alas sariri. Ahmad yanamu, tidur, alas sariri, di atas ranjang. Ahmad sebagai mubtada, yanamu sebagai khobar. Karena mubtadanya berupa isim atau diawali dari isim, kata benda Ahmad, maka dinamakan jumlah ismiyah. Harsono, tulisannya Harsana, membacanya Harsono. Yunadifu, membersihkan, al asnana, gigi atau menggosok gigi, bil fursati, dengan sikat gigi. Harsono adalah kata benda hidup sebagai mubtada. Yunadifu khobarnya atau predikatnya, karena dimulai dari isim, kata benda, dinamakan jumlah ismiyah. Alion, Ali, yamsutu, menyisir, asy'ara, rambut. Ali menyisir rambut. Ali adalah kata benda atau isim, kedudukannya sebagai mubtada. Karena diawali dengan isim, kata benda, maka dinamakan jumlah ismiyah. Atau libu, siswa, yu'idu, menyiapkan, atau ama, makanan. Atau libu sebagai mubtada, yu'idu sebagai khobar, subjek, predikat. Karena dimulai dari kata benda atau isim, maka susunan kalimat dinamakan jumlah ismiyah. Kedudukannya sebagai subjek, predikat, atau mubtada, khobar. Al-mudarisu, guru, yarkabu, menaiki, al-utubis, bis. Al-mudarisu sebagai mubtada, yarkabu sebagai khobar, subjek, predikat. Subjeknya berupa kata benda, isim, al-mudarisu.
Karena dimulai dari kata benda isim, maka susunan kalimatnya dinamakan jumlah ismiyah. Selanjutnya, atiflu, anak, yastaiqidu, bangun, minan naumi, dari tidur. Atiflu sebagai mubtada, yastaiqidu sebagai khobar. Atiflu sebagai mubtada, yastaiqidu sebagai khobar. Subjek, predikat, mubtada, khobar. Karena dimulai dari isim, kata benda sebagai mubtada, maka dinamakan jumlah ismiyah, jumlah atau susunan kalimat yang dimulai dari isim atau kata benda. At-tilmidu siswi, at-tilmidu siswa. At-tilmidu siswa yastahimu, mandi, fil hammami, di kamar mandi. Siswa mandi di kamar mandi. At-tilmidu sebagai mubtada, yastahimu sebagai khobar, subjek, predikat. Karena diawali dengan kata benda atau isim, tilmid, siswa, maka dinamakan jumlah ismiyah, susunan kalimat berupa isim. Fatimah, tudakiru, mengulang, ad-durusa, pelajaran. Fatimah itu sebagai mubtada atau subjek, tudakiru sebagai khobar. Fatimah adalah kata benda atau isim. Karena dimulai dari kata benda isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Selanjutnya, at-thalibatu siswi, tastami'u, mendengarkan, ilal midyai, radio atau ke radio. Siswi mendengarkan radio. Siswi sebagai mubtada atau subjek, tastami'u sebagai khobar atau predikat. Karena dimulai mubtadanya atau dimulai dari kata benda isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Al-khodimatu, pembantu, taghsilu, mencuci, al-malabisa, pakaian. Al-khodimatu sebagai mubtada, taghsilu sebagai khobar, subjek, predikat. Maryamu, Maryam, tusolli, sholat, asubha, subuh, fi jama'atin, berjamaah. Maryam sebagai mubtada atau subjek, tusolli sebagai khobar atau predikat. Selanjutnya halaman 43 yang atas. At-tilmidatu siswi, tertadi, memakai, al-malabisa, pakaian. Siswi memakai pakaian. At-tilmidatu sebagai mubtada, tertadi sebagai khobar, subjek, predikat. Khaulatun, haulah, tusyahidu, menonton atau menyaksikan, televisiuna, televisi atau TV. Haulah, menonton, menyaksikan televisi. Haulah sebagai mubtada, tusyahidu sebagai khobar, subjek dan predikat. Laila, Laila, taknusu, menyapu, Laila, taknusu, menyapu, bil miknasati, dengan sapu. Laila adalah kata benda, nama orang, benda hidup, sebagai mubtada, taknusu sebagai khobar, subjek, predikat. Al-khodimatu, pembantu, takwi, menyetrika, al-malabisa, pakaian, bil mikwati, dengan setrika. Pembantu menyetrika pakaian dengan setrika. Al-khodimatu sebagai mubtada atau subjek, takwi sebagai predikat atau khobar. Karena mubtada, kata yang dijadikan awal berupa kata benda atau isim, maka dinamakan jumlah ismiyah, susunan kalimat diawali dengan isim. Itulah teman-temanku sekalian, kita juga disuguhkan tentang materi jumlah ismiyah yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.